Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan.
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di ibadah raya walaupun dengan online, tapi tetap kita harus bersyukur kita dapat beribadah bersama, yaitu pada minggu ini tanggal 27 Juni 2021. Ya, biarlah kita persiapkan hati kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan Dia, dan kita siapkan hati kita masing-masing. Ayo saya undang untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian bahwa hanya anugerah Tuhan kita bisa hidup. Haleluya. Satu sendiri. Perjalanan hidupku
Bapa, segala yang kami miliki Bapa, segala yang kami punya Bapa, semuanya hanya itu daripadamu saja Bapa. Tiada kata yang dapat kami ucapkan Bapa, selain selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau sungguh Allah yang luar biasa, sungguh Allah yang terbaik bagi kami Bapa. Kalau kami dapat beribadah pada saat ini Tuhan, inilah karena kasih anugerah-Mu Bapa yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat memuji Engkau, kami dapat meninggikan Engkau Tuhan, kami dapat memuliakan Engkau Tuhan. Kami masih dapat bernafas pada saat ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepercayaan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah pada saat ini kami akan memulai Bapak ibadah kami Tuhan. Kau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapak. Karena kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah roh-Mu Bapak sungguh besar yang menaungi kami dan mengurapi kami satu persatu Bapak. Kau pimpin ibadah ini Tuhan. Biarlah apa yang kami nyanyikan pada saat ini menyenangkan hati Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, dan merupakan dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pimpin juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain Tuhan, agar kami dapat bersehati memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara-saudara sekalian. Kalau kita dapat memuji Tuhan pada saat ini, itu adalah karena kasih anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita. Bila kita dapat bersorak-sorai untuk memuji Engkau, karena dasar dari yang kita harapkan adalah bukti dari segala yang kita yang tidak terlihat, itu adalah iman yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Kita katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan dan sorak dengan berat hati. Tetap kita masih bangkit berdiri. Haleluya. Yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman kekuatan.
COVID di mana-mana. Sekarang ini di mana-mana banyak orang terserang COVID, udah bertambah banyak dan banyak yang terkapar, banyak yang mati. Ya, di rumah sakit pada penuh. Tapi kita tahu di dalam nama Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapat kemenangan. Kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya kan? Penyakit boleh datang, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Haleluya. Karena kita tahu Tuhan selalu di hati kita. Tuhan ada di dalam pikiran kita. Biarlah hidup kita ini selalu kita bawa mendekat kepada Dia. Karena kita selalu perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, ingat, kita perlu Tuhan. Haleluya. Kita katakan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan Bapakku mendekat. Di mana Kau tinggal. Haleluya. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan jiwaku mendekat.
yang ku perlu hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, yang ku perlu Bapa. Hanya Engkau yang kami perlu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, benar hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan Bapa. Karena Engkau yang mengerti hati kami Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang di dalam hidup kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau jamah Tuhan. Satu persatu Bapa, jemaat-Mu Bapa di KDC ini Bapa. Biarlah Kau jamah terus Bapa. Bapa, kami serahkan Tuhan sebentar lagi. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapak. Bapak Pendeta Samuel Lukas Tuhan. Kami serahkan Engkau yang berbicara melaluinya Bapak. Melalui mulut dan lidahnya Tuhan. Bukan hanya kami menjadi pendengar yang baik. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saya undang Bapak Samuel Lukas untuk membawakan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Nah, pada minggu ini kita kembali akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan bulan ini adalah bulan tentang doktrin. Di beberapa minggu lalu kita sudah membahas tentang atribut Allah, kemudian apa itu Alkitab, lalu kita bahas satu kitab penuh, ringkasan satu kitab penuh tentang kitab Roma, mewakili perjanjian baru, dan hari ini kita akan membahas satu bagian mewakili perjanjian lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah mewakili kitab perjanjian lama yang akan kita bahas pada session kita pada bulan ini. Dan kita akan baca ayatnya. Siapa dapat menemukan arti hidup ini? Terlalu dalam untuk dapat dimengerti. Pengkhotbah 7 ayat 24. Dan dalam pembahasan ini kita akan mencoba mencari apa itu arti kehidupan ini. Dan kemudian argumentasi apa yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah, sehingga melalui kitab Pengkhotbah ini kita bisa mempelajari sesuatu hal. Dan dalam bahasan ini saya akan membagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah pengantar, kedua siapa penulis kitab Pengkhotbah, lalu pencarian arti kehidupan oleh si penulis kitab Pengkhotbah, dan saya rangkum beberapa perkataan tentang kemalangan yang terjadi di hidup ini, dan beberapa perkataan hikmat yang saya kutip dari kitab Pengkhotbah. Kemudian kita akan rangkum dalam nasihat hikmat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam segala kemurahan dan kasih setiamu, kembali kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya memahaminya, tetapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami, dan sehingga hidup kami boleh Kau bentuk sesuai dengan rencana-Mu, dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar dan maupun yang berbicara, sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami boleh menjadi makin serupa dengan Kristus. Mengucap syukur dan berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita mulai dengan pengantar kitab pengkhotbah di bagian pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kitab pengkhotbah ini adalah salah satu kitab dari 5 kitab hikmat yang ada di Alkitab. Yaitu kitab Ayub, kitab Amsal, Mazmur, pengkhotbah, dan Kidung Agung. Kitab Ayub mungkin kita sudah pelajari sebagian, yaitu mengisahkan bagaimana pemeliharaan Allah atas umatnya yang mengasihi Dia sedemikian rupa sehingga setan pun tidak berani menjamahnya. Namun karena Allah masih ingin membentuk mereka, Dia yang mengasihi Tuhan menjadi lebih lagi paham tentang Dia, maka kadang pencobaan Allah izinkan terjadi atas Dia. Saya katakan pencobaan. Karena Allah memang tidak pernah mencoba. Dan iblislah yang melakukan pencobaan tersebut. Tapi karena perlindungan dan pertolongan Allah, semua pencobaan itu diubah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkat bagi orang yang mengalaminya. Dalam kitab Ayub juga dibahas bagaimana anak-anak Tuhan yang salah mengenal Allah dengan baik. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah itu sendiri yang diungkapkan oleh Alkitab. Allah tidak berkenan atas mereka. Jadi Allah ingin membentuk setiap kita mengenal Allah bukan dari kata orang lain, tapi mengenal Allah secara pribadi. Mengenal Allah yang benar dengan benar. Nah, itu adalah inti dari kitab Ayub. Kitab Mazmur kita tahu adalah kitab puji-pujian yang mengagungkan Allah dan juga merefleksikan bagaimana kehidupan ini, keluh kesah di muka bumi ini, dan bagaimana Allah menolong setiap mereka. Kitab Kidung Agung yang bahkan jarang sekali dibahas oleh banyak pembicara. Kitab ini adalah salah satu kitab yang mungkin menjadi kontroversial bagi banyak orang. Karena kitab Kidung Agung menceritakan kisah romans seorang raja yang mencintai seorang perempuan yang sebenarnya tidak layak untuk dicintai. Tetapi perempuan ini digambarkan oleh raja itu sedemikian baik, sedemikian indah, sehingga raja itu seolah-olah tergila-gila dengan perempuan ini. Padahal, siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah seorang yang sebenarnya adalah tidak pantas untuk dikasihi raja. Itu menggambarkan kisah antara Allah Bapa, Allah dengan kita manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk Dia kasihi. Tapi toh Dia mengasihi kita. Dan lebih lagi, Dia sangat mengasihi kita. Kitab Pengkhotbah lain lagi, Ibu Bapak. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja, Raja Salomo. Raja yang paling berhikmat di muka bumi ini. Tidak hanya di zamannya, bahkan sehingga saat ini pun tidak ada raja yang sehikmat dia. Kemungkinan besar ditulis di sekitar tahun 400 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel sudah tidak lagi dipimpin oleh Raja Salomo, dan sangat mungkin Raja Salomo sudah meninggal ketika buku ini dirangkum dan disusun oleh para pengikutnya, oleh orang yang Yahudi, tentu dalam segala pertolongan Tuhan. Jelas ketika masa hidupnya Salomo menulis beberapa hikmat, beberapa kitab, beberapa tulisan. Yang kemudian ketika dia mati, tulisan itu ditemukan ketika terjadi pembangunan rumah Allah di zaman penjajahan pada waktu itu, di bangsa Israel dijajah. Dan kitab-kitab pengkhotbah ini, tulisan kitab Raja Salomo disusun ulang. Jemaat yang dikasih Tuhan, isinya tentang bagaimana kehidupan ini adalah sia-sia. Salomo, raja yang paling berhikmat, menyimpulkan bagaimana kehidupan ini adalah suatu kesia-siaan, usaha menjaring angin. Bahkan ketika manusia sudah mencapai puncak dari kehidupan itu sendiri, semua kenikmatan, semua kekuasaan dunia, semua yang pantas untuk dimiliki seseorang di muka bumi ini, dimiliki oleh Salomo, sudah dicapai oleh dia, dan dia menyimpulkan kehidupan ini adalah sia-sia.
Bukan hidup yang sembarangan. Salomo hidup begitu baik dan begitu luar biasa. Hidup dalam berkat-berkat Allah. Tetapi ketika dia menyelidiki arti kehidupan ini, dia menyimpulkan semua adalah usaha menjaring angin. Dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa itu bagaikan hembusan nafas. Semuanya tidak ada guna. Bagaimana bisa mungkin hal ini bisa terjadi? Nah, kita akan bahas kitab ini dengan lebih detail di bab bagian-bagian berikutnya. Namun, penulis tetap mendorong pembacanya untuk menyambut kehidupan dan hidup menghormati perintah Allah. Itu ditulis di Pengkhotbah 9 ayat 4. Yang ditulis, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Meskipun kitab Pengkhotbah menggambarkan hidup kesia-siaan oleh seorang raja yang begitu berhikmat dan menyimpulkannya dengan mengatakan hidup ini usaha menjaring angin. Tapi hidup ini berharga. Si penulis mengatakan hidup ini berharga. Sampai dia ungkapkan, anjing yang hidup masih lebih baik daripada singa yang mati. Di sini tidak dikatakan anjing yang hidupnya enak lebih berharga dari singa yang mati. Tidak. Di sini dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Tidak peduli anjing itu hidupnya baik atau tidak baik. Itu masih lebih baik dibanding singa yang mati. Kita tahu singa itu jelas lebih berharga daripada anjing. Tapi kalau singa itu mati, sudah tidak ada harga apa-apa. Sudah tidak ada guna. Si pengkhotbah mengatakan meskipun menyimpulkan bahwa hidup ini adalah sia-sia. Namun ketika kita hidup, itu jauh lebih baik dan berarti dibanding kita sudah mati. Tetapi ada beberapa kisah, ada beberapa ayat yang ditulis dalam pengkhotbah ini yang menggambarkan bahkan orang mati itu lebih baik daripada orang hidup. Bagaimana terjadi beberapa hal kontradiksi ini? Kita akan bahas lebih lanjut pada bahasan-bahasan berikutnya. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah siapa penulis. Jemaat yang dikasih Tuhan, para pendengar. Tadi kita sudah singgung sebenarnya penulis adalah seorang raja yang penuh hikmat. Di zamannya bahkan sampai saat ini. Dia memanggil dirinya sendiri sebagai pengkhotbah, artinya guru, dan dia memerintah Israel di zaman keemasan. Dialah yang membangun bait Allah yang sangat megah, yang pertama kali dibangun. Kemudian dia mengatakan bahwa dia membulatkan hatinya untuk memahami arti kehidupan, yaitu bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Rupanya Salomo dalam kemewahannya, dalam kemegahannya, dalam kemuliaannya, sebagai seorang raja yang begitu agung dan dihormati, tidak hanya oleh bangsanya yang karena dia raja yang bijaksana, tapi bagi bangsa-bangsa lain pun demikian. Sehingga dia memiliki 300 istri, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan 700 gundik. Itu adalah perkawinan-perkawinan politik, supaya bangsa Israel tidak melakukan ekspansi ke negara-negara di sekitar mereka. Mereka mempersembahkan putri-putri terbaik untuk dijadikan selir, istri. Dan dengan segala hikmatnya Salomo menerima mereka. Tetapi itu justru membuat Salomo hidup tidak bahagia. Makanya dia membulatkan hatinya untuk memahami arti kehidupan ini. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang merupakan dambaan setiap manusia. Dia membulatkan hatinya untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat yang dia miliki, karena hikmat itu datangnya juga dari Allah. Di sini dia mengatakan ada dua terminologi yang perlu kita pelajari, yaitu di bawah langit. Dan satu lagi adalah di bawah matahari. Dalam kitab Pengkhotbah, kalau Bapak Ibu pelajari, maka ada dua kata ini. Salomo mengatakan, ketika dia membulatkan hati untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit.
maka itu semua adalah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri saja. Namun ini jauh lebih baik dibanding apa yang dia simpulkan ketika dia mencari segala perbuatan dilakukan orang di bawah matahari. Tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi Salomo membagi dua bagian ketika dia menyelidiki arti kehidupan ini dari kacamata Allah. Di bawah langit itu artinya dia melihat arti kehidupan dari segi kerohanian. Bahwa hidup ini sesungguhnya adalah usaha yang melelahkan. Yang Allah berikan. Karena apa? Karena manusia menyelidiki atau mencari arti kehidupan dari kacamata Allah, dari kacamata rohani, itu usaha yang sangat melelahkan. Karena siapalah kita yang bisa memahami hikmat Allah? Siapalah kita yang bisa mengerti arti kehidupan ini dari kacamata rohani? Tetapi itu jauh lebih baik dibanding kalau kita mencari arti kehidupan dan mencari kebahagiaan di dunia ini dari pandangan manusia sekuler di bawah matahari. Usaha manusia secara sekuler mencari arti kehidupan, mencari kebahagiaan adalah usaha yang sia-sia. Usaha menjaring angin. Kesimpulan yang diberikan oleh si penulis kitab Pengkhotbah ini begitu pesimis. Dari segi rohani, usaha itu sangat capek dan melelahkan. Sebaliknya dari segi jasmani kita arti kehidupan ini, itu adalah usaha menjaring angin. Usaha kesia-siaan. Namun kitab yang begitu berharga ini salah diartikan. Sehingga lalu buat apa kita hidup? Tetapi jelas yang tadi saya ungkapkan di bagian depan, bahwa selama kita hidup, kita masih punya suatu harapan untuk bisa mengisinya dengan baik. Karena anjing yang hidup jauh lebih berharga daripada singa yang mati. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Akan kita bahas lebih detail. Kita masuk ke bagian 3. Bagaimana Salomo mencari arti kehidupan ini di bawah matahari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salomo sebagai raja yang penuh hikmat. Yang memang datangnya dari Allah. Karena Allah yang memberikan hikmat itu kepada Salomo. Sehingga dia menjadi raja yang penuh dengan segala hikmat. Dia mencari arti kehidupan bukan dengan sembarangan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia mencari arti kehidupan dengan 4 cara. Pertama, dia mencari kehidupan dengan segala hikmat yang dia miliki. Dengan segala kepandaian, dengan segala pengetahuan yang dia miliki. Yang itu ditulis di dalam Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18. Tidak cukup dia mencari arti kehidupan dari segi hikmat, pengetahuan. Dia mencari arti kehidupan ini dengan mengejar kesenangan duniawi. Tadi saya sudah singgung, dia memiliki 300 istri, 700 gundi. Istri yang begitu banyak. Juga mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dia mencari arti kehidupan, hidup berbahagia. Kemudian tidak hanya itu yang dilakukan, bagaimana untuk mencari arti kehidupan ini supaya dia berbahagia. Yang ketiga, dia melakukan karya-karya yang dahsyat. Dia menghasilkan karya-karya seni yang luar biasa. Karya-karya agung yang besar-besar. Membangun ini, membangun itu dengan segala kemuliaan. Bukankah dia membangun Bait Allah yang maha hebat saat itu, yang disiapkan oleh Raja Daud, apanya? Dengan segala kemewahan Bait Allah yang dia bangun, itu adalah suatu karya yang besar. Membangun pertanian supaya mensejahterakan rakyatnya, untuk mencari supaya dia berbahagia. Dia mempunyai kekayaan yang begitu besar. Semuanya ini dia lakukan untuk dia bisa berbahagia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan.
Apa yang kurang dari Salomo? Dia begitu kaya, dia terhormat, dia penuh hikmat, memiliki banyak kemewahan yang dia punya, dia dihormati oleh orang-orang. Tetapi apa yang terjadi? Dia menyimpulkan hidup ini adalah usaha mencari angin. Apalagi kita yang hidup ini tidak semewah dan tidak sebaik hidup Salomo. Usaha kita untuk berbahagia, sungguh usaha mencari angin. Kitab yang sangat pesimis ini, makanya kadang saya tadi sudah singgung di depan, kadang disalahartikan. Kalau gitu mati aja. Itu nggak ada gunanya hidup yang sia-sia. Sungguh, saudara komunikasi Tuhan, kitab yang sangat berharga ini harus kita maknai dengan baik. Salomo menyimpulkan bahwa hikmat itu jauh lebih baik daripada kebodohan. Seperti terang melebihi kegelapan. Tetapi itu pun tidak berguna. Orang-orang yang diperkenan Tuhan dikaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimpun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang diperkenan Tuhan. Tapi pun ini sia-sia. Baik orang yang diperkenan maupun orang yang tidak diperkenan. Yang memberikan apa yang diusahakannya untuk yang diperkenan. Karena apa? Yang diperkenan pun mungkin tidak menikmatinya dengan baik. Nanti kita akan bahas kemudian. Karena untuk segala sesuatu, Salomo menyebutkan ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Jadi artinya kembali kata di bawah langit, ada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Tapi pun ini kadang juga disalahartikan. Dari kacamata Allah, segala sesuatu itu ada rencana Allah yang agung, yang mulia. Segala sesuatu ada waktu-waktunya. Ada waktu Allah. Tapi kadang kita salah mengartikan ayat-ayat yang ada di Pengkhotbah pasal 3 ini. Kita kadang-kadang mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bagaimana, ada waktu untuk berbagaimana. Lalu kadang-kadang kita menyimpulkan ada waktu untuk melayani, ada waktu untuk tidak melayani. Sehingga kita punya alasan untuk tidak melayani Tuhan. Itu ada waktunya melayani Tuhan. Justru bukan itu makna di Pengkhotbah pasal 3. Segala sesuatu itu ada waktunya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya kesempatan untuk melayani, layanilah dia dengan sungguh-sungguh. Karena itu waktu yang Allah berikan untuk kita bisa melayani dia. Bukan waktu itu kita malah buang untuk kita katakan, aku tidak mau melayani. Karena nanti itu ada waktunya untuk melayani. Itu bukan waktu saudara dan saya. Ketika saudara mau melayani, saudara mungkin tidak punya kesempatan untuk melayani. Jadi, ketika saudara punya waktu untuk melayani, layanilah dia dengan sungguh-sungguh. Jangan saudara berpikir bahwa sekarang bukan waktunya untuk belajar firman Tuhan. Nanti ada waktunya untuk belajar Tuhan. Kok segala satu ada waktunya? Jemaat, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati, jangan memaknai ayat-ayat Pengkhotbah pasal 3 ini dengan demikian. Benar, ketika Allah memberikan waktu untuk saudara untuk mempelajari firman Allah, tetapi saudara menyia-nyiakan waktu itu. Sebaliknya ketika saudara menyediakan waktu untuk mempelajari firman Allah, tetapi Allah tidak izinkan itu terjadi. Semuanya tidak akan terjadi. Jadi ayat ini sungguh menekankan kita. Kalau kita diberi waktu untuk melayani, diberi waktu untuk mempelajari firman Allah saat ini, lakukanlah. Pergunakanlah itu, karena itu adalah waktu yang Allah tetapkan bagi kita. Untuk kita mempelajari, untuk kita melayani. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan bagi setiap kita. Lalu Salomo juga mengatakan bahwa aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya. Maka Salomo menyimpulkan hal yang ini, saudara, yang dikasih Tuhan.
Karena dia menyadari arti kehidupan di bawah matahari ini secara sekuler itu tidak ada gunanya. Toh semuanya akan berakhir dengan kematian. Toh semuanya akan berakhir dengan ketelanjangan. Karena kita lahir telanjang dan kembali kepada Tuhan juga dengan ketelanjangan, tidak membawa apa-apa. Lalu kita hidup ini kita isi dengan suka-suka aja, gembira-gembira aja. Kita nikmati. Ini kesimpulan yang sangat salah juga. Karena hidup di dunia ini tidak ada artinya, maka kita pergunakan waktu sekarang ini untuk bersuka-suka dan gembira-gembira, dan setelah itu mati. Bukankah konsep kita sekarang zaman ini demikian? Kita maunya enak-enak, kita maunya gembira, toh hidup hanya satu kali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, konsep ini sungguh sangat berbahaya. Benar kita pengkhotbah menggambarkan bahwa pencarian segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Benar bahwa di bawah kolong langit sekalipun adalah usaha yang melelahkan. Tetapi penulis menekankan hidup ini berarti. Lalu kita harus tahu apa yang membuat hidup ini berarti. Kita harus tahu rahasia si penulis. Jadi jangan berhenti ketika mempelajari kitab pengkhotbah ini sebelum pasal 12. Semuanya adalah usaha pencarian akan kebahagiaan. Kita masuk ke bagian keempat, yaitu perkataan kemalangan. Ini adalah sejumlah perkataan kemalangan yang saya coba kutip. Tentu lebih banyak lagi yang dituliskan di dalam kitab pengkhotbah. Saya tulis 7 bagian saja. Yang pertama, di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa yang memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Itu ditulis di Amsal pengkhotbah pasal 1 ayat 18. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 10. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diinginkan. Tapi orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmati semua. Dan kalau orang lain yang menikmati itu semua. Ini adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pengkhotbah 6, 1 dan 2. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, kata Salomo, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Pengkhotbah 6 ayat 3. Ada orang yang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Pengkhotbah 8 ayat 14. Ini adalah realita hidup, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk orang yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Karunia bukan orang yang cerdik. Karena waktu dan nasib semua dialami manusia sama. Yaitu semua menuju kepada kematian. Tidak membawa apa-apa setelah kematian. Jadi benarlah pendapatku bahwa hikmat melebihi kekuatan. Walaupun begitu, hikmat orang miskin tidak diindahkan. Kata-katanya tidak ada yang diperhatikan. Pengkhotbah 9 ayat 14. Ini semua adalah realita hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukankah kita tahu, saya akan bahas mungkin 4 poin saja, yaitu yang warna merah, 1, 3, 5, 7. Karena kita sudah tahu, bukan? Yang ayat 2, itu sudah kita bahas. Orang yang punya kekayaan tidak pernah puas dengan kekayaannya. Orang yang hidup panjang, tetapi hidupnya susah. Bukankah itu lebih baik? Orang mati, orang gugur,
lebih baik daripada orang ini. Bukankah kita tahu bahwa banyak perlombaan dimenangkan bukan oleh orang yang pantas untuk menang? Semuanya itu adalah realitas. Nah, saya pengen bahas yang khusus bagian-bagian 1, 3, 5, dan 7. Kita lihat dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa yang memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu hikmat itu begitu luar biasa. Pengetahuan itu begitu luas. Sehingga ketika kita mempelajari pengetahuan, kalau saudara belajar hingga level doktor, saudaraku, saudara tahu detail tentang sesuatu. Dan hanya sesuatu itu yang saudara tahu. Bukankah ada pepatah makin banyak kita tahu, maka sesungguhnya makin banyak yang kita tidak tahu. Tetapi itu bukan berarti kira lalu kita nggak ada gunanya untuk mencari pengetahuan, bukan. Ya, ayat ini menyatakan demikian. Makin banyak hikmat yang kita punya, kadang kita makin banyak susah hati. Kalau kita lakukan hikmat itu untuk kepentingan dunia ini. Jangan lupa ini semua adalah usaha menjaring angin, karena usaha di bawah matahari. Saudaraku, saya punya seorang kenalan, dia sangat pintar di dalam bidang pertanian. Ketika dia ditanya, kenapa kamu tidak nanam jagung? Oh, kalau kita nanam jagung nanti begini-begini, karena dia punya pengetahuan yang banyak tentang jagung. Tapi akhirnya jadi ujung-ujung dia bilang, nggak bagus lah nanam jagung. Lalu bagaimana kalau nanam ini? Lalu bagaimana kalau nanam itu? Semua ada jeleknya, saudara. Ada resikonya. Akhirnya semuanya tidak dilakukan. Dan akibatnya apa orang itu? Tidak melakukan apa-apa. Karena susah hati. Bagian yang ketiga. Kita memiliki banyak kekayaan, banyak harta benda. Tapi kalau kita tidak bisa menikmati semuanya itu, kita diperbudak. Bukankah itu kesia-siaan? Bukankah banyak orang mengejar harta sedemikian rupa? Akhirnya menjadi budak. Uang itu memang baik. Jangan jadikan uang sebagai tuan, saudara. Uang itu jahat. Tapi kalau uang itu saudara bisa jadikan budak saudara, maka uang itu baik. Bukan masalah uang baik atau jahat. Bagaimana persepsi kita tentang kekayaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak anak Tuhan yang kaya raya dan menikmatinya. Jadi jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang kaya raya, tapi kita tidak bisa menikmati, dan apalagi kita tidak bisa memakai itu semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang kelima, bukankah ini sering sekali kita lihat? Banyak orang-orang benar hidup menderita. Dan sebaliknya banyak orang-orang jahat hidup berbahagia sepertinya. Banyak orang-orang pintar hidup susah. Sementara banyak orang-orang yang tidak layak untuk karena jahat hidup penuh kelimpahan. Ini realitas saudara. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Benarlah pendapatku bahwa hikmat melebihi kekuatan. Walaupun begitu, hikmat orang miskin tidak diindahkan. Kata-katanya tidak ada yang diperhatikan. Khotbah 9 ayat 14. Ayat ini dipakai oleh banyak anak Tuhan, bahkan dengan salah. Bukankah ini ayat firman Tuhan? Benar, ini adalah ayat yang ada di Alkitab. Bukankah ketika kita belajar Alkitab, saya ungkapkan bahwa semua yang dikatakan Alkitab itu adalah kebenaran. Tapi kita harus pilih-pilih. Tidak semua kita harus turuti. Karena itu adalah suatu peringatan kadang. Sehingga itu tidak boleh dilakukan. Kita perhatikan ayat 7 ini. Pasal 9 ayat 14 ini. Jadi benarlah pendapatku bahwa hikmat melebihi kekuatan. Di kepandaian melebihi kekuatan. Kepandaian melebihi kekuatan. Kata Salomo. Hikmat orang miskin tidak diindahkan. Kata-katanya tidak ada yang diperhatikan.
Jadi kalau hikmat dibandingin kekuatan, memang hikmat lebih besar daripada kekuatan. Tapi hikmat dibandingin kekayaan, seolah hikmat nggak ada guna. Ini kata Raja Salomo. Apakah ini kebenaran? Ya, ini benar. Kalau dari kacamata dunia. Bukankah orang miskin itu tidak diperhatikan orang kaya? Seberapa pandai pun orang miskin itu, di mata orang kaya, dia tidak berguna. Bukankah ini adalah suatu fakta? Ya, tapi ini bukan sesuatu yang benar dari kacamata ilahi. Kacamata dunia benar. Jadi kalau saya boleh simpulkan, kekayaan itu melebihi hikmat. Tetapi ini adalah benar-benar kemalangan. Jadi anak-anak Tuhan yang diberkati, jangan kita punya konsep kekayaan jauh lebih besar daripada hikmat. Karena kalau kita memahami ini, maka ini adalah suatu kemalangan. Ini semua adalah perkataan kemalangan. Ini adalah kebenaran, benar untuk kemalangan. Ya, kalau ini kita benar, ini akan terjadi untuk orang-orang yang ujungnya akan sia-sia. Tentu kita tidak mau hidup kita sia-sia, bukan. Jadi jangan punya konsep kekayaan melebihi hikmat. Sehingga kita lebih mencari kekayaan dibanding hikmat itu sendiri. Bukankah ada perkataan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat? Hikmat itu berharga sekali, Bapak Ibu. Jauh lebih berharga daripada kekayaan. Tapi kalau kita menganggap kekayaan lebih besar dari hikmat, ini adalah benar perkataan kemalangan. Bagaimana saya bisa menyimpulkan hal itu? Ya karena ini adalah perkataan kemalangan, perkataan yang benar untuk orang-orang yang malang. Tapi untuk orang yang tidak malang, perkataan ini menjadi jelas tidak benar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat perkataan hikmat. Yang pertama, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Lihat saudara, ini perkataan hikmat. Kemiskinan tetapi dia berhikmat jauh lebih besar daripada seorang raja yang berkuasa, kaya, tetapi tidak punya hikmat. Saudara lihat, ini perkataan hikmat. Jadi sangat bertolak belakang bukan dengan yang tadi? Ya, sesungguhnya hikmat itu jauh lebih baik daripada harta benda. Jadi carilah pemahaman, carilah hikmat. Melebihi kekayaan. Karena jangan-jangan nanti saudara memiliki kekayaan, tetapi saudara tidak punya hikmat. Sehingga kekayaan saudara bukan menjadi berkat, tetapi justru menjadi kemalangan. Bukankah ini usaha sia-sia? Bagi hamba Tuhan, kejarlah hikmat itu. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ini hati-hati, saudara. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah 5 ayat 1. Saudara lihat, di kitab Pengkhotbah pun dikatakan, kalau kita pergi ke rumah Allah, ke gereja, bersekutu, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Saudara lihat, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada saudara mempersembahkan persembahan yang jumlahnya mungkin besar. Mempelajari firman Allah jauh lebih baik. Makanya kenapa ketika Maria dengan Marta, Tuhan berkata, Marta, Marta, kenapa engkau sibuk-sibuk mempersembahkan korban? Bukankah Maria lebih baik mendengar firman? Ya bukan berarti mempersembahkan korban di gereja salah ya saudara, yang dikasih Tuhan. Tentu jauh lebih baik kalau kita dua-duanya kita lakukan, bukan? Kita mempelajari firman sekaligus memberikan persembahan. Bukankah itu lebih baik? Tapi bukankah banyak anak Tuhan yang ke gereja hanya mau mendapatkan berkat, tidak mau mendengar? Itu bukankah parah, saudara?
Ya, ada juga anak Tuhan yang tidak mau dengar firman Tuhan, yang penting gue memberikan perpuluhan kepada gereja. Dan gue adalah orang baik. Oh, salah besar. Memang benar gereja butuh uang. Karena untuk pelayanan semua butuh uang. Tapi Tuhan tidak butuh uang. Dan saudara kalau ke gereja itu untuk apa? Bukankah untuk memberikan persembahan ke Tuhan? Ya jelas saudara. Ayat ini sangat clear banget. Ketika kita punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, mencari pengetahuan, pergunakan itu baik-baik. Karena ada waktunya, itu tidak saudara miliki. Kadang-kadang kita di dalam gereja juga kita puji-pujian, nyanyi-nyanyi, mengagung-agungkan Tuhan dengan mulut kita. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Ayat 3 berkatakan, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya. Jadi kalau kita menyanyi, bukankah itu seolah-olah ungkapan kita kepada Allah? Bukankah dalam segala pujian itu kadang ada nasar di dalamnya? Ada seolah-olah janji. Misalnya, ku agungkan kau Tuhan. Kita nyanyikan pujian itu. Tapi dalam kehidupan kita justru tidak mengagungkan Allah. Itu kita bernasar, kita mau mengagungkan Tuhan. Tapi fakta realitasnya, kita berbalik. Jadi tentu bukan berarti di gereja jangan menyanyi. Tentu tidak demikian. Tapi kadang kita salah memaknainya semuanya. Ada ayatnya saudara, kalau kita bernasar kepada Allah, janganlah menunda menepatinya. Kalau kita memuji-muji Tuhan, benarlah supaya itu puji-pujian itu menjadi realitas dalam hidup kita. Bukan hanya di mulut kita. Itu seolah-olah kita bernasar kepada Tuhan. Jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah dan dia diizinkan menikmati kekayaan itu, maka kita harus bersyukur. Dan menikmati segala-galanya dengan baik. Allah memenuhi hati orang itu dengan kegembiraan, maka ia tidak cemas memikirkan tentang pendeknya hidup ini. Saudara lihat, orang-orang yang benar itu tidak pernah cemas dalam hidup ini. Karena dia memiliki kegembiraan, memiliki kesukacitaan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Bukankah mati adalah keuntungan? Kata Rasul Paulus. Karena dia adalah orang yang berhikmat. Bukan berarti kita harus mati, bukan. Tapi Rasul Paulus juga dan andai kata aku hidup ini memberikan buah. Saudara, suatu keseimbangan yang sangat manis. Apa yang kita cari di dunia ini? Hikmat. Supaya kita bisa mengenal Sang Agung itu. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukacita. Mendengar hardikan orang-orang berhikmat lebih baik dari mendengar pujian, nyanyian dari orang bodoh. Bukankah kita sering marah kalau kita ditegur? Padahal ayat ini ayat yang sangat baik. Mendengar hardikan dari orang yang berhikmat jelas lebih berharga daripada dipuji-puji orang bodoh. Tetapi tentu lebih baik lagi kalau kita dipuji-puji orang berhikmat, bukan? Ya, tentu kita akan marah, bukan? Kalau kita dihari dengan orang bodoh. Tidak penting, saudara. Kalau kita dapat teguran orang, siapa yang negur? Kita lihat. Kalau yang negur adalah orang yang benar, dan memang kita yang salah, ya kita jangan marah dengan orang itu. Gitu. Cara negurnya itu yang saya kagak suka loh. Kadang-kadang kita bilang begitu. Dia sih benar, cuma negurnya bikin gue malu. Saudara, kalau orang menegur itu, kan tergantung karakter orang yang menegur. Tapi bagi kita yang penting adalah, apakah teguran itu benar atau tidak. Kalau teguran itu benar,
ya udahlah, itu lebih berbahagia kita. Itu lebih baik daripada kita dipuji-puji, tapi pujian itu hanyalah kosong. Bukankah itu kebenaran? Jadi jangan pikirkan orang lain menegur kita bagaimana, menyusahkan hati kita atau tidak. Jangan pikirkan itu, saudara. Pikirkan saja, apakah tegurannya benar atau tidak. Kalau tegurannya salah, biarkan saja. Angin lalu. Kenapa kita mesti sakit hati? Tapi kalau dia tegur benar, bertobatlah. Perbaiki. Manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah di bawah matahari. Saudara lihat, bagaimana juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Khotbah 8 ayat 17. Hikmat Allah tak tertandingi dengan apapun. Sepandai-pandainya kita pun sangat tidak sebanding dengan hikmatnya. Tidak mampu manusia mengenal Allah dengan benar. Namun ini bukan berarti Allah tidak mau dikenal dengan benar. Allah memberikan pengetahuan kepada kita tentang Dia. Itu cukup membuat kita makin hari makin mengenal Dia. That's enough. Ketika kita berusaha dengan segala kekerasan kita untuk mengenal Dia, dengan segala kekuatan kita tidak akan pernah bisa. Karena Allah memberkati kita justru ketika kita tidur. Ada ayatnya, saudara. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak bersusah-susah untuk mencari Allah. Bukan. Semua datangnya daripada Allah. Selama kita memilikinya saat ini, pakailah itu semua bagi kemuliaan Allah. Nanti akan Allah tambah-tambahkan sehingga kita makin hari makin mengenal Dia. Dengan segala keterbatasan kita. Dengan segala ketidaksempurnaan kita. Tetapi dalam segala persekutuan dengan teman-teman kita, justru kita diingatkan. Justru kita menjadi lebih sempurna. Bukankah di dalam kelemahanku, aku kuat, kata Rasul Paulus. Sungguh aneh, bukan, saudara? Beberapa ayat sepertinya kontradiksi, tetapi ayat Alkitab tidak ada yang kontradiksi. Kalau kita pahami dengan baik, semuanya dengan selaras dan baik. Apabila parangmu tumpul dan tidak kau asah, engkau harus bekerja dengan lebih bersusah payah. Pakailah akal sehatmu dan buatlah rencana lebih dahulu. Ucapan orang arif membuat dia dihormati, tapi orang bodoh binasa karena kata-kata sendiri. Khotbah 10, 11. Kembali, saudara. Perkataan hikmat ini mengatakan, kalau kita tidak punya kepandaian, kita harus bekerja dengan fisik, kekuatan. Bukankah hikmat lebih besar daripada kekuatan? Apabila parangmu tumpul, tidak kau asah. Kita harus bekerja lebih bersusah payah, bukan? Oleh karena itu, ketika kita punya kesempatan untuk mencari hikmat, mendapatkan pengetahuan, kejarlah. Pergunakan itu semua dengan baik. Karena itu kesempatan bagi kita untuk meningkat dan meningkat. Hendaklah engkau bersyukur kalau bertambah umur. Tetapi ingat, biar engkau hidup lama di bumi, masamu di alam maut masih lebih lama lagi. Pasal 11 ayat 8. Ayat ini mengingatkan kita mau sampai umur berapa di muka bumi ini? 150 tahun? Saudara bisa capai? Oh, kalau saudara bisa capai, saudara orang yang paling berumur panjang di muka bumi di zaman ini. Saudara bisa capai 100 tahun? Oh, itu dahsyat. Tetapi ingat, saudara, meskipun saudara capai umur panjang dan hidup dalam kebahagiaan, which is very good, tetapi di dalam kekekalan itu jauh lebih panjang lagi. Jadi artinya apa, saudara? Artinya mana yang lebih berharga? Di muka bumi ini atau di kekekalan? Jelas di kekekalan, saudara. Makanya yang kita kejar ini di muka bumi ini atau di kekekalan? Jelas harusnya di kekekalan, saudara.
Bukankah kita akan investasi untuk kekekalan? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka saudara akan menikmati tidak hanya di bumi ini, tetapi juga di dalam kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat jauh lebih besar daripada kekayaan dan jauh lebih besar dari kekuatan. Inilah hikmat Allah. Makanya kenapa kitab pengkhotbah disebutkan adalah kitab hikmat. Karena pengkhotbah menekankan hikmat jauh lebih besar dari segala-galanya. Meskipun demikian, hikmat yang kita pakai harus kita pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dengan menyadari bahwa hikmat itu memang datangnya dari Tuhan. Kalau kita mencarinya semua dengan hikmat kita pun, kita akan mencapai kesia-siaan. Seperti yang diungkapkan yang pertama, bukankah Raja Salomo mencari kebahagiaan ini dengan hikmatnya? Dan ujungnya adalah kesia-siaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat itu penting. Tetapi itu harus dikembalikan kepada Allah. Karena hikmat itu memang datangnya dari Allah. Supaya kita hidup tidak dalam kesia-siaan. Dan bagian yang terakhir adalah nasihat hikmat. Salomo menulis pasal 12 ayat 1. Ingatlah pada penciptamu selagi engkau muda. Sebelum tiba tahun-tahun penuh sengsara, pada masa itu engkau akan berkata, hidup tidak bahagia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemuda, remaja, saudara lihat, ketika engkau masih punya waktu untuk belajar, mencari Tuhan, kejarlah itu. Jangan sampai pada waktunya nanti kamu katakan, hidup saya tidak bahagia. Karena sudah tidak punya kesempatan untuk memiliki hikmat itu. Makin tua, makin susah belajar. Meskipun sampai saat ini pun saya terus belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah penciptamu. Bahkan ketika engkau masih muda, kejarlah. Lalu Salomo menyimpulkan semuanya sesudah kupertimbangkan. Inilah kesimpulan yang kudapat. Takutlah kepada Allah. Taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Saudaraku, Salomo mengatakan hidup ini penuh kesia-siaan. Tetapi itu bukan berarti kita harus mengakhiri hidup. Si penulis mengatakan hidup itu jauh lebih berharga daripada kita mati. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk hidup, takutlah akan Allah. Dan taatilah perintah-perintah Tuhan. Sebab itu akan membuat kita berbahagia. Karena pada ujungnya Allah akan mengadili segala perbuatan kita. Baik itu baik ataupun buruk. Bahkan semua perbuatan yang tersembunyi sekalipun tidak luput dari pemandangan Allah. Jadi kalau kita tidak mencari Dia yang maha adil, maha agung, dan maha kasih, semua hidup ini akan berujung sia-sia. Sehingga saya boleh simpulkan, kebahagiaan itu sesungguhnya bukan ada di luar diri kita. Kebahagiaan itu bukan untuk dicari-cari, saudara. Kebahagiaan itu ada di dalam hati. Karena apa? Karena sesungguhnya kita adalah objek dari kasih Allah. Bukankah kita sangat berbahagia kalau kita dikasihi oleh orang yang sangat powerful? Saudara, bukankah saudara sangat berbahagia kalau dikasihi oleh orang tua saudara? Dan kalau saudara tahu orang tua saudara itu memang punya kuasa, bukankah itu berbahagia? Bukankah saudara berbahagia kalau dikasihi oleh bos saudara, karena bos saudara punya kuasa? Dan saudara diprioritaskan dalam banyak hal oleh bos saudara. Bukankah saudara berbahagia? Ya, itu di dunia ini, saudara.
pengkhotbah menuliskannya. Bukankah kita harusnya berbahagia karena kita dikasihi oleh Sang Maha Agung, pencipta alam semesta, yang kuasanya mutlak atas segala hal adalah Allah. Bukankah kita menjadi anak-anaknya adalah anak-anak yang dikasihi Allah? Bukankah itu suatu kebahagiaan? Bukankah itu saudara sudah miliki? Kalau saudara belum memiliki kebahagiaan itu, mintalah saat ini. Inilah waktunya. Supaya Allah memberikan kasih-Nya kepada saudara. Atau lebih baiknya supaya saudara bisa menerima kasih Allah. Dia Allah yang Maha Kasih. Dia mau memberikan kebahagiaan bagi setiap kita yang masih hidup. Supaya kita memiliki kebahagiaan itu. Bukan mencari-carinya di luar sana. Ini adalah esensi kitab pengkhotbah. Milikilah kebahagiaan yang datangnya dari Allah. Yaitu bahwa kita dikasihi Dia yang Maha Agung. Yaitu dengan belajar takut akan Dia dan mentaati segala perintahnya. Takut di sini bukan arti takut dalam arti kita takut dihukum. Takutlah kalau kita tidak melakukan perintah-perintah Dia. Hormati Allahmu. Hormati Dia. Sehingga hidup kita senantiasa di dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di dalam saudara dan saya yang dikasihi Tuhan. Kita hanya mengekspresikan kebahagiaan itu di dalam hidup yang senantiasa bersukacita. Makanya Rasul Paulus menulis, bersukacitalah engkau senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Karena sesungguhnya kebahagiaan sudah kita miliki. Kalau kita tidak kerjakan hal tersebut, kadang hidup kita ini akan usaha mencari kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Bapa untuk bisa memahaminya dengan baik. Hidup penuh dalam sukacita. Karena kami hidup di dalam belas pengasihan-Mu, Allah yang Maha Agung dan Maha Berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sudah kami terima. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu malah pada pagi ini, siang ini. Sehingga firman ini boleh tertanam dalam hidup mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena dosanya sudah diampuni. Karena Engkau Allah yang mengasihi dia. Karena Engkau Allah yang mau menuntun hidup mereka. Bukankah ini hidup yang paling berbahagia? Terima kasih Tuhan untuk kitab pengkhotbah yang Kau berikan buat kami hari ini. Sehingga kami boleh menjalaninya dengan takut akan Engkau dan belajar mentaati kebenaran firman-Mu. Mengejar hikmat yang datangnya daripada-Mu. Sehingga kami boleh senantiasa Engkau ubah menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Minggu ini ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Mohon perhatiannya sebentar. Yang pertama, ibadah umum minggu depan masih tetap online. Kiranya kita bisa beribadah bersama walaupun dalam kondisi yang online ini. Kita bertemu kembali di hari Minggu jam 10.30. Mari kita beribadah, siapkan hati. Dan minggu depan adalah minggu pertama. Siapkan roti dan anggur untuk ikut perjamuan kudus juga. Perjamuan kudus adalah sakramen yang kudus dan sakral. Mohon kiranya setiap jemaat yang ingin mengikutinya menyiapkan hati dan bersungguh-sungguh dalam mengikutinya. Yang kedua, ibadah Starkid itu juga masih online. Mari kiranya adik-adik sekolah minggu kita beribadah bersama di hari Minggu jam 8.30. Di sana juga ada pertanyaan dan ayat hafalan yang harus dihafalin dan dijawab. Mohon kiranya setiap adik-adik dari kita ikut dapat berpartisipasi dalamnya, sehingga setiap adik-adik dapat tahu cerita firman Tuhannya itu apa setiap minggunya ya. Mohon ibu dan ayahnya bisa mendorong adik-adik untuk terus ikut Starkid. Yang ketiga, ibadah Star Youth.
Star Youth juga masih tetap online. Hari Sabtu jam 18.30. Mari para pemuda-pemudi ikut ibadah ini. Di ibadah ini ada games, ada sharing, ada firman Tuhan. Mari para pemuda-pemudi kita bertumbuh bersama di ibadah ini ya. Yang keempat, kita masing-masing setiap orang untuk terus menjaga kesehatan. Protokol kesehatan masih harus dijalankan baik di rumah maupun di luar rumah. Ingat pemerintah menyarankan sekarang 5M, tidak hanya 3M yang menjaga kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan, tapi sekarang sudah digalakkan 5M. Untuk kesehatan kita dan keluarga juga, maka jemaat tolong diharapkan untuk terus menjalankan protokol kesehatan ini. Sama-sama ya, supaya kita juga nanti bisa ibadah onsite lagi. Yang kelima, gereja sudah mengadakan raker dan ada beberapa agenda yang harus kita kerjakan. Jemaat diminta partisipasinya untuk berdoa untuk setiap acara gereja yang akan dilaksanakan dari sekarang sampai dengan nanti akhir tahun, khususnya Natal. Gereja mengundang untuk setiap jemaat dapat berdoa untuk pokok doa ini supaya nanti Natal kita bisa ibadah bersama, merayakan Natal bersama. Jadi mari jemaat berdoa untuk acara-acara yang akan dilakukan sama gereja. Yang terakhir, kita berdoa untuk keluarga, gereja di Indonesia, dan bangsa dan negara. Ya, mari para jemaat kita dukung dalam doa beberapa pokok doa ini supaya segalanya dapat berjalan dengan baik, pemerintah juga dapat memberantas COVID dengan baik, dan keluarga-keluarga kita jika terkena COVID, kita mampu melaluinya dengan baik, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya kita berdoa untuk pokok doa ini. Oh ya, setiap hari Rabu jam 18.30 itu ada Zoom untuk ibadah malam pujian dan doa. Di sana itu nanti akan ada doa untuk keluarga, gereja, bangsa dan negara, dan beberapa hal lain yang perlu didoakan. Jadi silahkan ikuti ibadah hari Rabu malam pujian dan doa ya. Oke, kita mau tutup ibadah ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita doa berkat oleh Pak Samuel. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini, tapi sebelumnya kita akan tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, sehingga apapun yang kami kerjakan, Kau juga Allah yang bekerja di dalamnya, dan kami cakap melakukannya karena pertolongan dari Roh Kudus, dan memimpin kami senantiasa, sehingga firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, dan jalan kami boleh dituntun oleh firman-Mu, sehingga setiap kali tulisan yang Kau ilhamkan boleh senantiasa menyatakan kesalahan kami, memperbaiki hidup kami, dan bahkan mendidik kami untuk makin hari makin serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami boleh terus Kau lengkapi dengan segala perbuatan baik. Bapa yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, shalom.